Halo bre, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Netfilm 98. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor terbaru berasal dari Korea yang dibintangi oleh Mamang Donli, jagoan kita semua. Film ini berjudul Holy Night Demon Hunter yang dirilis tahun 2025. Jadi singkat saja ya sob, film ini menceritakan tentang aksi Mamang Donli bersama dengan dua rekannya yang merupakan tim pembasmi iblis, yang mana tugas mereka membantu seorang kakak yang adiknya telah dikuasai oleh Raja Iblis. Seluruh kota mulai gempar dan tak terkendali berkat adanya pengaruh para pemuja iblis itu. Jadi seperti apakah kelanjutannya? Yuk kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati dan enjoy video. Hari ke-34 pengamatan Ansu dengan sistem rumah pintar dan kamera pengamatan psikologi tindakan. Penyebab gejalanya yaitu lingkungan aneh akibat gangguan yang terjadi. Jadi beberapa tahun yang lalu setelah ibunya meninggal karena sakit berkepanjangan, ia didiagnosis dengan gangguan panik, lalu pindah ke rumah yang asing. Kemungkinan besar Ansu mengalami stres dikarenakan dia harus mempersiapkan audisi seorang diri. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Secara tiba-tiba saja ketika kedua petugas rumah sakit mendekat, Ansu menghilang, yang kemudian muncul kembali dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Kemudian kita akan beralih ke sebuah gedung dari tim Holy Night, yang mana ada Sharon dan juga Kim Gon yang telah didatangi oleh Direktur Kim. Kedatangannya tak lain ingin meminta bantuan kepada ketua tim Holy, yaitu bernama Bao, yang diperankan oleh Ma Dong Suk. Jadi Direktur Kim telah membawa seorang ayah yang kehilangan anaknya, yaitu Sujin. Menurut informasi, Sujin telah ditemukan di tempat asing. Meski mereka telah meminta bantuan dari detektif, namun yang ditemukan malah 3 orang aneh. Menurut informasi dari ketiganya, yang 2 diantaranya telah meninggal dan satunya masih dirawat di ICU. Bahkan ternyata Sujin juga telah mati dengan sangat mengenaskan. Orang tuanya berharap bisa menemukan si pelaku tersebut. Akhirnya setelah mendapatkan informasi, Bao dan 2 rekannya segera pergi berangkat ke sebuah tempat yang sudah menjadi incarannya. Di sisi yang lain, para kepolisian pun mulai ketar-ketir dengan fenomena aneh tersebut. Pasalnya, sekelompok orang secara membabi buta telah melakukan penyerangan kepada orang lain yang tidak bersalah. Apalagi menurut Marco, salah satu dokter rumah sakit itu, orang yang telah melakukan penyerangan disebabkan karena telah berada di bawah pengaruh iblis. Tak lama, Bao dan 2 rekannya telah tiba, yang mana tempat itu benar-benar sangat aneh. Setelah ditelusuri ternyata itu merupakan tempat pemujaan. Bao harus secepatnya menghentikan ritual pemujaan itu sebelum terlambat. Jika tidak, wanita itu bisa dijadikan tumbal. Bao pun menghajar beberapa penjaga tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, Bao kembali harus membrutal dengan membabat dan melibas habis para pemuja yang kerasukan iblis. Dengan mudahnya meski menggunakan tangan kosong, Bao berhasil membuat para manusia yang bersekutu dengan iblis pingsan semua. Sedangkan tugas dari Sharon mengeluarkan iblis tersebut dari si wanita itu. Hingga terbukti berkat kerjasama yang baik, pada akhirnya wanita tersebut berhasil diselamatkan.
Sementara itu, tugas Kim Gun sederhana saja. Dia hanya diberi tugas untuk merekam kejadian itu, yang mana ia sempat merekam sebuah simbol di dekat telinga dari setiap pemuja iblis tersebut. Di rumah sakit yang memperlihatkan seorang dokter wanita, sebut saja Jungwon. Jadi Jungwon ini sedang meneliti kasus Ensu, yang mana Ensu ini ternyata adiknya sendiri yang selalu dirasuki oleh iblis. Bahkan para dokter hingga kini belum bisa menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun mereka sudah bekerja sama dengan paranormal, namun tak kunjung ada perubahan sama sekali. Dokter itu pun tak sengaja menemukan tim Holy Knight yang bisa mengatasi permasalahan itu. Terlihat saat itu Kim Gun datang menghampiri Bao yang sedang berteleponan. Kim Gun menunjukkan sebuah foto simbol tato orang-orang yang pernah mereka hajar. Ternyata itu adalah sebangsa iblis Belzebub kelas 1 yang akhir-akhir ini banyak merasuki para manusia. Saat mereka berada di tempat markasnya, Bao pun telah dihampiri oleh Jungwon. Ia pun bercerita kedatangannya ke sini ingin meminta bantuan, dikarenakan sang adik telah mengalami kejadian yang aneh hingga sampai saat ini. Bahkan paranormal dan dokter pun tidak bisa mengatasinya. Setelah tahu jika Jungwon ini bekerja di rumah sakit yang sama dengan Marco, ia pun langsung menolak untuk membantunya. Hal itu pun membuat Jungwon kebingungan. Namun yang pasti sepertinya Bao dan Marco memiliki masalah pribadi sehingga Bao tidak ingin membantunya. Sebelum pergi, Jungwon memberikan rekaman video kepada Sharon. Setelahnya Jungwon pun kembali lagi ke rumah sakit. Singkat cerita, ketika Jungwon sudah berada di sana, ia pun dikejutkan adiknya yang menghilang dari tempat tidurnya. Ia pun kemudian langsung mengecek ke sana. Setelah berada di sana, ternyata memang kejadian aneh dan menakutkan mulai terjadi dialami oleh Jungwon. Jadi disinilah mulai terungkap ya lur, mengapa Bao tidak ingin menolong Jungwon, dikarenakan dia telah memiliki konflik dengan Dr. Marco yang tidak percaya akan keberadaan iblis. Hingga ia percaya setelah melihat Ensu yang terbaring dengan sangat mengerikan. Ketika mereka bertiga berada di markasnya, Kim Gun mengatakan kepada Bao, jika jumlah iblis dan pemuja semakin hari semakin banyak, itu artinya jiwa-jiwa para iblis akan menguasai manusia. Tak lama dari itu datanglah Marco ke tempat markasnya, yang mana kedatangannya untuk meminta maaf pada kejadian 10 tahun yang lalu tentang dia yang gak percaya dengan manusia yang dikuasai oleh iblis. Namun sayangnya Bao langsung menolak untuk membantunya. Apalagi pada saat kejadian Marco tidak percaya jika Joseph dalang dibalik pembunuhan para biarawati itu. Alasannya karena si Joseph orang yang telah ia rawat sejak kecil. Jadi dia tidak percaya. Ditambah Joseph ternyata orang yang sudah menghabisi anak-anak Bao, sehingga pantas saja Bao pun masih benci kepadanya. Di sisi yang lain terlihat Sharon bersama dengan Kim Gun, yang mana Sharon masih sempat teringat jika 7 tahun yang lalu Kim Gun pernah menyelamatkan mereka dari iblis. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk membantu Jungwon dengan membuka video rekaman yang sebelumnya telah diberikan kepadanya. Jadi cerita bermula ketika 5 tahun yang lalu, setelah ibu mereka meninggal, Ensu pun mengalami kejadian aneh. Kejadian-kejadian mistis pun mulai terjadi.
Bahkan saat malam hari pun, Ensu tetap saja dirasuki oleh iblis yang cukup mengerikan. Jungwon yang pada saat itu masih belum sadar keanehan yang telah terjadi kepada adiknya itu. Jungwon akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung segera pergi ke kamar untuk melihat keberadaan adiknya. Namun ternyata setelah ia sampai di kamarnya, Ensu tidak berada di sana. Alhasil Jungwon yang panik langsung segera pergi untuk mencarinya. Dan disinilah lagi dan lagi kejadian mistis dan horor terjadi. Tak lama Jungwon melihat Ensu yang sedang berada di dekat tembok, dan disinilah Jungwon dibuat panik tatkala Ensu menusuk pisau di pipinya. Momen tersebut membuatnya sangat ketakutan. Terlihat Bao yang sedang merenung seorang diri. Dia bingung apakah ia harus menyelamatkan Ensu atau tidak. Namun keputusan yang ia ambil justru sangat mengejutkan. Dia memutuskan untuk melihat rekaman video Ensu yang sangat mengerikan. Dalam setiap rekaman tersebut memperlihatkan Ensu yang mendapatkan gangguan dari para iblis yang merasuki tubuhnya. Selain itu, dalam rekaman tersebut Kim Gun telah menemukan sesuatu yang cukup berbahaya, yang mana pada saat itu terlihat sepasang pria dan wanita parubaya sedang mengobrol bersama. Tak lama dari itu keluarlah petugas security yang telah memasang CCTV. Setelah diperbesar gambarnya, ternyata security tersebut memiliki gambar tato yang aneh. Kim Gun pun percaya jika ini ada hubungannya dengan Bao. Bao pun menceritakan tentang kisahnya bersama dengan Joseph saat mereka hidup di panti asuhan umur 3 tahun. Sejak kecil, Bao memiliki kekuatan dan tubuh sekeras batu. Dalam tubuhnya juga terdapat iblis yang dapat dicabut keluar. Sementara untuk Joseph, dia dikenal memiliki kekuatan penyelamat. Namun semua orang takut kepadanya. Meski begitu, Bao tetap selalu melindungi Joseph. Hingga ketika Joseph berulang tahun ke-15, iblis dalam dirinya bangkit, dan dari kebangkitannya itu telah membunuh cucu Angela serta anak Bao. Sejak pembunuhan itu Joseph menghilang dan Bao sangat terpukul atas kematian anaknya. Terlihat juga Bao hampir saja mati dibunuh oleh iblis yang ingin melenyapkannya. Semenjak itu, Bao pun mulai merasa bersalah. Untuk menutupinya, Bao berniat ingin membalas dendam kepada para iblis yang sudah merenggut anak-anak panti asuhan hingga tewas. Menurut Marco, pada saat itu Joseph mulai mengambil alih kehidupan banyak orang untuk memberi makan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Namun sayangnya pada saat itu Marco justru tidak percaya akan hal itu. Marco tahu alasan Bao menolaknya, dikarenakan dirinya di masa lalu yang tidak percaya jika Joseph pria yang sudah membunuh banyak orang. Hingga tak lama dari itu, Jungwon mendapatkan telepon dari Bao mengajaknya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu akhirnya Bao pun setuju akan membantu Jungwon untuk melepas iblis dari tubuh Ensu. Saron dikenal memiliki kemampuan bisa mendeteksi keberadaan para iblis serta bisa menangani masalah ini. Sementara itu Kim Gun menunjukkan rekaman Ensu yang tubuhnya telah dirasuki oleh iblis. 그래도 해보시겠어? 지금 안 되죠. Alasannya kemungkinan besar rumah Jungwon telah diincar oleh orang-orang asing yang merupakan para pemuja iblis yang tugasnya untuk menyembah, mematuhi, menyakiti dan menyebarkan kejahatan di mana-mana. Yang mana hal itu terlihat dari para tato yang tertempel di leher mereka.
Terutama para penjaga kelompok ini telah dijaga seperti orang yang terlatih. Jika ada yang mengganggu, dengan sangat kejamnya kelompok iblis ini akan menyiksanya. Jadi korban sebenarnya bukan Ansu saja yang dirasuki oleh iblis. Sejak ribuan tahun sudah banyak sekali kelompok ini menyakiti banyak orang. Dikarenakan kelompok ini akan memanggil iblis untuk menciptakan dunianya. 언니는 공서야. Ketika mereka semua sudah berada di ruangan Ansu dirawat, Sharon mulai melakukan tugasnya untuk berkomunikasi dengan iblis yang bersemayam di tubuh Ansu. Sementara itu tugas Kim Gun yang merekam kejadian tersebut. Terlihat akhirnya Sharon berhasil berkomunikasi dengannya. Namun iblis itu kekeh tidak ingin meninggalkan tubuh Ansu dan melakukan perlawanan. Bahkan Sharon mulai menggunakan kemampuan penglihatannya. Namun iblis itu malah tambah menjadi-jadi. Setelah mereka terpental, Ansu pun tidak berada lagi di ruangan itu, yang mana Ansu ternyata berada di ruangan lain. Kemudian ia mulai menguasai CCTV tersebut. Tentunya mereka berempat langsung mengejarnya. Namun langkahnya harus terhenti oleh para pasien yang notabene dikuasai oleh para iblis. Alhasil Bo pun langsung beraksi dengan menghajar para iblis tersebut. Ansu pun terus berjalan setelah menaklukkan petugas security itu. Ansu berjalan di seberang jalan. Terkadang Ansu bisa menguasai tubuhnya. Namun karena pengaruh iblis lebih kuat, seringkali Ansu lemah iman. Alhasil kerasukan kembali. Jungwon sebagai kakak langsung sigap menolong adiknya, hingga membuat mereka berdua hampir saja tertabrak mobil. Untung saja Bao datang tepat waktu menyelamatkannya. Setelah berada di rumah Jungwon, mereka bertiga mulai menjalankan ritual untuk berkomunikasi dengan iblis yang merasuki Ansu. Tujuan mereka melakukan itu agar bisa mengetahui siapa nama iblis tersebut. 악의 존재를 드러나게 합니다. 이게는 6단계가 있어요. Sharon kemudian mulai melakukan tahap pertama, yaitu tahap kamuflase. Itu artinya iblis bisa menipu mereka. Bahkan ketika Sharon mulai menginginkan sebuah nama menggunakan semacam cermin, justru benda tersebut malah retak. Hal itu tentunya membuat Sharon terkejut. Secara tiba-tiba saja rumah Jungwon mulai menjadi gelap. Cahaya mulai tertutup di rumah itu. Sedangkan Bao sendiri mulai mengecek di ruangan aneh. Setelah ditelusuri ternyata di tempat itu terdapat para pemuja iblis yang ingin menyerang. Bao pun turun tangan untuk membabat dan melibas habis para pemuja tersebut. Namun salah satu pemuja itu berhasil melemparkan serbuk sari ke mata Bao hingga membuatnya hampir pingsan. Sementara itu, mantra Sharon tidak bisa membuat iblis tersebut keluar. Justru situasi semakin runyam tak terkendali. Namun pada akhirnya Sharon bisa menenangkan Ansu setelah ia merapalkan mantra ke wajahnya. Ketika mereka akan beristirahat sementara waktu, ternyata tubuh Jungwon mulai dirasuki oleh iblis, sehingga Sharon pun harus menyembuhkannya kembali. Sharon kemudian mulai menelusuri dinding rumah dan ia menemukan sebuah simbol aneh yang tertulis. Menurut Bao itu adalah kutukan dari perjanjian lama, sehingga untuk menghancurkan kutukan itu, Bao menggunakan palu untuk menghancurkan kutukan tersebut.
Setelahnya terlihat mereka semua mulai melihat kondisi Ansu. Yang awalnya dikira Ansu sudah baikan, namun ternyata Ansu mulai mempermainkan Bao menggunakan suara untuk mengecohnya, sehingga Bao pun berusaha untuk membunuh iblis tersebut. Namun karena terperdaya, Bao pun malah mencekik Sharon. Meski begitu, Sharon tidak menyerah sama sekali. Ia pun mencoba kembali untuk berbicara dengan iblis yang susah bet diajak ngomong. Namun sekalinya ngomong langsung memberikan ancaman terhadap mereka semua dengan membekukan ruangan yang ada di sekitarnya. Sharon akhirnya masuk di bawah alam sadarnya. Ia banyak mendapatkan ancaman dari roh iblis tersebut. Namun meskipun begitu, Sharon tetap berusaha sadar untuk iblis keluar dari tubuh Ansu. Namun sayangnya saat itu Jungwon malah menggagalkan ritual itu dengan merusak lingkaran serbuk putih, sehingga Ansu pun mulai tak terkendali lagi. Akibatnya Ansu berhasil pergi dari sana, sehingga membuat Jungwon pergi untuk mengecek CCTV. Sementara itu Bao dan Kim Gun pergi untuk menelusuri seluruh ruangan. Dalam perjalanan itu mereka pun diganggu. Bao yang emang orangnya gak sabaran malah menjebol pintu, yang padahal itu bisa dibuka dengan menekan tombol di sampingnya. Jungwon baru tersadar jika dua orang parubaya pernah membersihkan tempat gudangnya. Alhasil Bao langsung segera pergi ke sana. Sementara itu mereka bertiga dikejutkan dengan kemunculan Ansu yang kini wajahnya sudah hampir berubah menjadi iblis. Untung saja Sharon berhasil mengatasinya. Sementara Bao yang telah berhasil menemukan tempat para pemuja berkumpul di dalam gudang rahasia tersebut, tanpa banyak basa-basi, Bao langsung menyerang mereka semua. Meski mereka sudah dirasuki iblis, namun tinjunya berasal dari kekuatan kebaikan, sehingga mampu membuat iblis tidak berkutik. Saat dalam pertarungan, Bao lagi dan lagi terkena serbuk sari hingga membuatnya lengah. Untungnya Bao yang emang memiliki fisik besar berhasil membalikan keadaan. Bao pun tertusuk oleh salah satu pemimpin iblis hingga membuatnya hampir tidak berdaya. Untungnya Bao pun mengingat kejadian yang sangat mengerikan di dalam hidupnya. Kemudian ia pun berhasil bangkit. Kim Gun berusaha menyelamatkan teman-temannya dari anak buah pemuja hingga datanglah Bao yang berhasil menumbangkannya. Secara tiba-tiba saja Ansu mulai bangkit kembali. Terpaksa Sharon yang baru saja terbangun dari pingsannya beradu kekuatan. Sharon berhasil melumpuhkan iblis tersebut, namun itu hanya beberapa waktu saja, hingga sang iblis keluar dari tubuh Ansu dengan menciptakan portal dimensi lain. Jungwon nekat mencegah adiknya agar tidak masuk ke dalam, sedangkan untuk Bao sendiri ternyata tidak bisa masuk seperti Jungwon. Namun ketika semua orang sedang terdesak karena akan masuk ke dalam dunia dimensi lain, yang mana Raja Iblis sudah menunggu di sana, Bao pun nekat menghajar iblis tersebut. Dan pada akhirnya Ansu pun berhasil terselamatkan hingga membuat iblis yang ada dalam dirinya berhasil keluar.
Singkat waktu terlihat Bao dan rekan-rekannya masih tetap melakukan tugasnya. Ia pun pergi ke suatu perkumpulan para pemuja iblis. Di scene kredit seperti biasa, Mamang Donli beraksi dengan membantai para pemuja iblis tersebut hingga tidak tersisa. Dengan tinju mematikan, ia bisa membunuh para pemuja iblis tersebut. Dan itulah tadi ya guys filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98 ini. Dan sampai jumpa bertemu kembali.